Shalom, jumpa kembali di dalam ibadah wanita Deborah. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan memberkati kami dan memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah wanita Deborah, wanitanya Allah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan baca di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Tema kita saat ini adalah hidup berpusat pada Kristus. Semua orang pasti punya masa lalu. Tetapi ternyata masa lalu bisa menjadi penghalang terbesar untuk kita maju. Sekalipun kita sudah berpuluh tahun menjadi orang Kristen atau menjadi orang yang percaya. Mengapa? Karena ternyata ada banyak orang yang masih hidup dengan masa lalu. Padahal kita sudah hidup di masa kini. Sehingga kita pun akhirnya tidak mampu menatap masa depan. Inilah yang menjadi komitmen dari Paulus untuk mencapai kemajuan imannya dan menanggapi panggilannya sebagai seorang rasul atau utusan Kristus. Dia mengambil keputusan untuk berpusat kepada Kristus. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa benar-benar berpusat kepada Kristus? Yang pertama adalah berdamai dengan masa lalu. Masa lalu itu bisa mengintimidasi. Itulah sebabnya Paulus sadar masa lalunya itu begitu buruk dan dia bertekad untuk melupakannya. Nah, kata melupakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Itu berbicara tentang masa lalunya, di mana dia hidup secara lahiriah. Keyakinannya tentang keagamaannya itu hanya berbicara hal-hal yang lahiriah. Artinya masa lalunya itu dia hidup untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya pencapaian-pencapaian dia, kepintarannya, kekuasaannya, gelar-gelarnya, itu menjadi sebuah kebanggaan dirinya. Artinya semua berpusat kepada dirinya atau yang kita sebut egosentris. Bukan berpusat kepada Tuhan. Nah, dampak dari orang yang egosentris, yang kehidupan kekristenannya itu hanya lahiriah dan berpusat kepada dirinya adalah outputnya itu yang dihasilkan. Orang-orang yang egosentris adalah karakter yang buruk. Itu sebabnya ketika dia menganiaya, dia membunuh jemaat, menganggap itu sebuah ibadah. Nah, kalau secara psikologi atau ilmu kejiwaan, orang yang belum pernah membereskan masa lalunya dan masih hidup dengan trauma-trauma atau luka-luka batin akan sering atau cenderung melukai diri sendiri dan orang lain. Itu dapat dilihat dari perkataan-perkataannya. Sebab itu, kalau kita mau berpusat kepada Kristus, ayo kita mau mengambil langkah untuk berdamai dengan masa lalu kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa berpusat kepada Kristus. Tadi yang pertama kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Dan yang kedua adalah bersiap menjalani masa kini. Nah, pilihan hidup dari yang egosentris menjadi kristosentris. Yang tadi
pusat hidupnya adalah dirinya, sekarang berpusat kepada Kristus, akan memampukan kita menjalani masa kini. Itu sebabnya di dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Inilah yang membuat Paulus menang dalam menjalani hari-harinya. Dia selalu siap dalam segala situasi. Ada sebuah lagu yang berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Ini ada sebuah perubahan dari yang tadinya ke dirinya sekarang kepada Kristus. Sebab itu mari mengawali hari, kita usahakan selalu mengawali hari itu dengan memusatkan hidup kita yang pertama kepada Kristus. Sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita, baik itu kondisi baik ataupun buruk. Karena kalau sudah kita berpusat kepada Kristus, kita akan dimampukan menghadapi hari di mana ada jam-jam yang mungkin membuat kita begitu stres menghadapi kehidupan. Nah, orang yang berpusat pada Kristus itu melihat situasi buruk atau situasi yang merugikan, situasi yang genting, tetap selalu optimis akan penyertaan Tuhan. Nah, bulan ini ada begitu banyak yang membuat kita sangat panik ya. Contohnya beras naik, semua naik, tapi gaji nggak naik-naik. Nah ini sebagai ibu-ibu, sebagai wanita kita kalang kabut ya menghadapi kenaikan-kenaikan atau lonjakan yang begitu membingungkan. Bagaimana kita bisa mencukupkan. Tetapi sebagai orang yang berpusat kepada Kristus, reaksi kita harus berbeda ya. Kita harus meresponi situasi yang buruk dan genting itu dengan tetap yakin akan penyertaan Tuhan. Tetapi seringkali kita lihat di TV, dengan kenaikan itu kita lihat bagaimana reaksi banyak orang. Ada yang ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, marah-marah sampai demo. Ayo sebagai orang yang berpusat kepada Kristus, kita harus berbeda. Karena yang kedua tadi dikatakan bagaimana supaya kita bisa hidup berpusat kepada Kristus adalah prinsipnya bersiap menjalani keadaan atau kondisi masa kini. Dan yang ketiga adalah bagaimana supaya kita bisa berpusat kepada Kristus. Kita berani memandang masa depan. Nah, di sini setelah melupakan masa lalunya, Paulus itu berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada panggilan surgawi. Paulus memang seperti kehilangan nama besarnya karena dia meninggalkan masa lalunya. Tetapi kita lihat justru ketika dia fokuskan hidupnya berpusat kepada Kristus, dia melihat dengan mata iman ada pekerjaan besar yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya, Paulus juga mau menjelaskan di sini bahwa masa depan orang percaya bukan hanya di bumi ini saja, tetapi ada yang lebih mulia yaitu sampai kepada kekekalan. Banyak orang yang sudah tidak berani lagi memandang masa depannya karena keadaan. Perasaan ciut karena melihat kondisi sekarang. Nah, tetapi kita sebagai orang-orang percaya diingatkan kembali. Ayo kita harus berani melihat masa depan kita. Karena kita berfokus atau memandang kepada Kristus. Kita contohkan seorang atlet. Seorang atlet ketika dia bertanding sangat dituntut dia harus fokus untuk bertanding dan menang. Kalau dia fokus kepada lawannya, dia akan ciut dan akan menurunkan mentalnya. Ini bisa mempengaruhi kualitas dirinya di dalam perlombaan. Nah, demikian juga dengan kita menghadapi pertandingan iman. Jangan lihat keadaan, tetapi lihatlah tujuan akhir orang percaya, yaitu panggilan surgawi. Orang yang berpusat kepada Kristus akan berani berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab itu mari prinsip-prinsip supaya kita bisa tetap hidup berpusat kepada Kristus adalah
berdamai dengan masa lalu kita, siap menghadapi masa kini, berani memandang masa depan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan. Ketika kami mengambil keputusan untuk berfokus kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus, maka kami Tuhan akan melihat kami menjadi orang-orang Kristen yang berbeda. Karena kami sudah menyelesaikan masa lalu kami dan kami optimis menghadapi masa kini dengan segala situasi. Dan juga kami akan optimis berani memandang masa depan kami. Jadikan kami wanita-wanitanya Allah yang selalu memusatkan seluruh keberadaan kami hanya bagi Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.